Cakra ini saat ini adalah satu-satunya radio yang memang masih mengangkat identitasnya radio. Seperti Sandiwara Radio, kita punya Suara Azab Manusia. Nah, dalam jangka waktu dekat ini di bulan Oktober kita juga akan bikin satu konser dangdut Melayu terbesar. Kita mulai belinya terbesar dan pertama di Indonesia. Itu di bulan Oktober, Mas. Namanya Oktober, ya? Namanya Dagdikdut Fest. Radio Visit. FM Radio Cakra. Hai, kami Radio Cakra. Kami adalah radio di Kota Bandung dengan beragam segmentasi pendengar yang kami miliki. Kami menjangkau seluruh daerah, baik kota, kabupaten, hingga kota-kota lain di sekitar Bandung. Kami memiliki berbagai macam program unggulan dari mulai harian hingga mingguan, dengan penyiar-penyiar yang sangat profesional di bidangnya. Kami sangat cocok menjadi mitra untuk perkembangan bisnis Anda. Dengan 3O yang kami miliki, yaitu on air, online, off air. On air, kami mampu berada di posisi 4 besar radio di Kota Bandung menurut survei AC Nielsen dengan jumlah raihan pendengar sebanyak 500.000 lebih. Bahkan, kami mampu menjadi radio nomor 1 sekota Bandung dengan time spent listening atau TSL alias tingkat lama audiens mendengarkan radio. Ini adalah kekuatan on air kami untuk membuat Anda yakin jika promosi produk Anda akan sangat maksimal untuk diingat orang setiap hari. Online. Selain itu, kami juga memiliki kekuatan digital yang dapat membantu produk Anda maksimal melakukan penetrasi secara online. Dengan berbagai platform yang kami miliki, mulai dari radio streaming hingga media sosial, mulai dari Facebook, Twitter, dan Instagram, juga YouTube yang terus berkembang secara organik. Kami pun memiliki nilai engagement media sosial yang sangat tinggi dengan berbagai konten yang kami miliki untuk bisa Anda manfaatkan. Off air, kami memiliki berbagai kegiatan off air yang begitu dekat dengan pendengar sehingga puluhan ribu massa yang bisa tergabung dalam kegiatan-kegiatan kami. Bahwa kekuatan kami di off air akan membuat produk Anda bisa kami penetrasikan langsung untuk lebih dekat dan dikenal oleh masyarakat. Mari jadikan bisnis Anda bertumbuh bersama Radio Cakra. Don't just sell, but tell. FM Radio Cakra. Oke, Mas Prima. Halo, Mas Budi, Mbak Sehat, Hani. Mas Prima. Teman Fred, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Didengarin 9 jam sehari, gokil. Keren banget. Biasanya jam berapa aja, Mas? Teman-teman dengerin Radio Cakra, Mas? Dari pagi sih, Mas. Sebetulnya program andalan kita tuh dimulainya dari pagi. Jadi kalau bisa dikatakan tadi time spent listening-nya orang bisa sampai 9 jam, itu memang dari prime time kami, dari jam 6 pagi sampai sore gitu. Oke. Iya. Betul. Jam 9 pagi, dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kemudian prime time sore ya. Kalau untuk regulernya berapa, Mas? Regulernya kita dari jam 8 ke atas, Mas. Oh, oke. Justru dari pagi sampai dengan jam 8 malam itu prime time ya? Iya betul, karena di samping memang program-programnya juga dari kita otentik, terus juga dari sisi penyiar-penyiarnya juga memang terdiri dari profesional penyiar dan juga ada dari seniman-seniman Kota Bandung juga ada di situ semua, Mas. Oke, iya. Radio Cakra yang menserve masyarakat Bandung secara umum ya. Dengan
multi segmen, audiens yang lebih multi ya, lebih Betul. beragam ya. Oke, luar biasa. Ini kegiatan-kegiatan off air yang sudah dijalani juga kita lihat cukup banyak antusias dari pendengar Cakra nih Mas ya. Waktu dekat ini apa yang direncanakan sama teman-teman Cakra untuk kegiatan off air ya Mas? Ya, untuk memang setelah after pandemi ini kita sudah mulai bergerak nih Mas, dari beberapa program yang sebelumnya kita hanya on air dan online. Sekarang ini ada beberapa program yang saya kembangin menjadi program off air. Contoh kita punya namanya dulu ada Warung Koplo. Warung Koplo ini di masa-masa pandemi kita hanya bisa tampilkan secara on air dan online. Warung Koplo ini kita menghimpun komunitas-komunitas dangdut untuk bisa tampil di dalam satu panggung simple gitu ya. Dan nanti setiap malam minggu itu mereka datang ke studio dengan jumlah yang terbatas. Tapi setelah tadi pandemi memang dari sisi level juga terus menurun, kita kembangkan menjadi off air. Jadi kerinduan pendengar yang memang rindu terhadap event-event itu bisa kita kembangkan di Warung Koplo ini. Jadi sekarang kita sudah mulai nih keliling Mas, dari kafe ke kafe, dari kampung ke kampung, dari kampung ke kampung untuk mengadakan kegiatan-kegiatan off air. Nah, dalam jangka waktu dekat ini di bulan Oktober kita juga akan bikin satu konser dangdut Melayu terbesar. Kita mulai belinya terbesar dan pertama di Indonesia. Itu di bulan Oktober, Mas. Namanya namanya Dagdikdut Fest. Jadi Dagdikdut Fest. Untuk beberapa line up-nya kita juga ambil dari beberapa artis nasional dan juga lokal. Jadi bukan hanya dangdut, kita juga ada band Melayunya. Dan ini sudah dipastikan tampil, ada Nela Karisma, Siti Badriah, dan juga Wali. Itu memang sudah pasti jalan di bulan Oktober, Mas. Dan itu menjadikan kick off dari ulang tahunnya Cakra ke-10. Ya, dan nanti pun Big Bang-nya sama, itu akan ada di bulan Desember di ulang tahun Cakra ke-10. Big Bang-nya di tanggal 10. Jadi dari rentang Oktober sampai ke Desember kita akan bikin semacam rangkaian ulang tahun Cakra yang ke-10. Gitu. Wow, luar biasa. Betul. Dan untuk Oktober sendiri sebetulnya dengan melihat respon dari perizinan sendiri, ternyata kita sudah aman Mas untuk bisa melaksanakan di bulan. Sudah diperbolehkan ya. Betul. Targetnya berapa crowd-nya Mas? Kalau ini jadi untuk pertama kalinya kita memberanikan diri untuk konser dangdut berbayar. Tapi memang nanti akan ada bundling dengan sponsor dan plus pertama kalinya nonton konser bisa dapat hadiah umroh. Betul, hadiahnya umroh dengan target minimal 15.000 pembeli tiket. Tapi dengan pengalaman kita sebetulnya karena kita pertimbangannya pandemi juga sih Mas. Kalau sebelum pandemi sebetulnya Cakra bisa pernah sampai ke angka 26.000 untuk pengunjung itu. Nah, tapi untuk yang pandemi ini karena berkaitan dengan perizinan segala macam, kemarin itu dealnya di angka 15.000 Mas. 15.000, berarti betul, ini situasi akan outdoor ya atau indoor ya? Outdoor ya? Outdoor. Kita adakan di Lanut Sulaiman. Udara Sulaiman, Kopo. Ya, di Kopo ya. Betul. Keren. Ya, gitu, Mbak Hani silakan. Belum tune in udah dipanggil lagi. Nah, ini sambil kerjain buying nih kayaknya nih. Kayaknya lagi koordinasi sama Bu Endang ya. Ada feedback kerjaan juga, dia tadi lagi sambil tektok kerjaan gitu. Aku pengen tahu di Cakra itu untuk lagunya 100% dangdut kah? Atau ada Indonesianya juga, ada baratnya juga? Oke, untuk di Cakra sendiri ada 3 musik yang kita mainkan, Mbak. Pertama dangdut sudah pasti, dangdutnya bisa sampai 40%. Lalu 30%-nya kita ada pop Indonesia. Pop Indonesia pun kita masuk. Ya, kita total dalam satu hari itu ada 5 jam memainkan lagu-lagu pop Indonesia hits. Nah, sisanya itu kita memainkan musik tradisional Sunda. Kenapa ada tradisional Sunda? Karena sampai saat ini
Jadi kalau kita pernah ingat beberapa tahun ke belakang yang lagi tren di dangdut itu kan Jawa Timuran ya. Keluar Nela Karisma, terus ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jawa Timur termasuk almarhum Didi Kempot sempat tren. Nah di tahun ini mulai kelihatan tren dangdut ini yang mengarah ke Sunda, Mas. Jadi kalau mengarah ke Sunda dengan aliran musik baru namanya Bajidor. Itu lagi tren sekarang di Bandung, itu di Jawa Barat lagi tren. Sosoknya sendiri itu ada Ade Astrid, kalau memang bisa dicari di YouTube. Nama Ade Astrid itu cukup populer di Bandung. Jadi salah satu aliran baru setelah muncul campur sari dan segala macam di tahun ini memang lagi rame yang namanya Bajidor untuk di Bandung. Nah nanti lagu-lagu baru atau lagu-lagu lama di aransemen ulang? Di aransemen ulang. Oh, oke. Wah, mungkin sama ya, zaman-zamannya Nela Karisma dan segala macam juga kan dia cover lagu gitu ya. Iya. Nah sekarang jadi lagu-lagu lama kayak lagunya Rhoma Irama, Rita Sugiarto itu dibentuk dengan musik satu aliran namanya Bajidor ini, itu lagi tren. Nah makanya di Dangdut Fest ini juga salah satu yang akan diangkat, Mas. Oke. Iya. Gitu. Mudah-mudahan bisa gabung nih di Dangdut Fest. Amin. Kemudian lebih kondusif ya suasananya ya. Iya. Mudah-mudahan ya. Mas Budi, itu sih, Mbak. Jadi untuk segala untuk musik kita memang campur, tapi tidak memutarkan lagu barat. Tidak ada lagu barat. Soal tadi kan kalau profilnya kan opening dan closingnya ada pakai bahasa Inggris tuh. Apakah itu memang dilakukan juga di dalam siaran atau cuma pas di profil doang gitu? Enggak, di profil aja sih. Enggak, betul. Terima kasih, Mas. Siap, thank you, Mbak. Ya kan? Oke, Mas, pertanyaan terakhir dari saya. Cakra kan radio terakhir ya di Ardan Group ya. Betul. Tapi kalau lihat perkembangannya justru progres pendengarnya itu luar biasa ya. Betul, Mas. Dari data terakhir yang kita coba lihat di data Nielsen ya katakanlah. Betul. Iya. Oke, nah program unggulan apa sih, Mas, yang jadi vehicle gitu, jadi selling triggernya kenapa bisa gitu ya? Iya, betul. Ya, betul. Jadi per bulan Mei kemarin memang kita melabeli diri kita itu Cakra sudah masuk ke radio tier 1 lah di Bandung ya. Oke. Masuk di 3 teratas di radio di Bandung, termasuk Ardan juga, ada di Ardan Group. Nah, jadi kalau saya lihat saya juga mengamati dari hasil Nielsen, jadi memang tadi saya bilang ada beberapa program yang memang sangat otentik yang Cakra miliki, yang memang masih dinikmati audiens yang masih mendengarkan radio, Mas. Okay. Jadi setelah persaingan media ada di digital, radio multi segmen ini adalah terutama Cakra, dia masih mengangkat program-program yang memang otentik untuk pendengar radio. Contoh sandiwara radio. Yeah. Kita punya ikon namanya Kang Dori. Kang Dori ini selain programnya memang tradisional dan mempunyai kedekatan secara geografi gitu ya, Bandung gitu ya. Nah itu dia punya namanya dia durasinya 3 jam. Ya, durasi 3 jam. Nah 1 jam itu ada namanya Dongeng Sunda. Dongeng Sunda ini kalau dulu zaman-zaman mungkin sempat dengar sempat booming namanya cerita Wakepoh, itu kita angkat kembali. Nah, dari cerita dari Dongeng Sunda ini adalah salah satu yang terbaik di Radio Cakra. Dan kalau kita sempat integrasi dengan online, kita upload tuh cerita si Dongeng Sunda ini, dan ternyata viewer di YouTube-nya juga oke sekali gitu. Jadi ini bisa dipastikan salah satu yang membuat Cakra ini naik adalah Dongeng Sunda. Nah selain itu, Cakra ini saat ini adalah satu-satunya radio yang memang masih mengangkat identitasnya radio, seperti sandiwara radio. Kita punya suara azab manusia, jadi cerita-cerita kalau di TV ada punya sinetron azab, kita juga punya yang berbentuk audio. Terus kita sekarang ambil karena saudara kita ada di Ardan, jadi cerita-cerita lama Nightmare Sad yang zaman-zaman saya mungkin SMP gitu ya, masih suka denger cerita-cerita dulu, ini kita angkat lagi di Cakra, Mas. Oke. Nah, jadi ya kalau Ardan memainkan yang sekarang, kita memainkan yang zaman-zaman 90-an sampai 2000. Terus kita juga mengangkat wayang.
ini juga yang sudah jarang didengarkan di radio-radio saat ini. Kita memutarkan wayang di malam minggu. Jadi sebetulnya secara paket di Cakra ini semua ada, bisa dikatakan tadi. Kecuali tadi ya mungkin lagu barat kita tidak memutar karena mungkin segmen kita sudah cukup di situ gitu. Itu sih Mas yang menjadi, dan banyak juga yang tadi saya bilang penyiar-penyiar kita sudah bisa dikatakan penyiar-penyiar yang memang sudah lama lah di dunia radio, dan bahkan dari sisi followers di sosial medianya juga cukup bagus gitu ya. Bahkan ada beberapa penyiar kita yang memang kita ambil dari para pemain pensiun misalnya. Kita jadikan kita bikin show di salah satu acara kita gitu. Jadi memang banyak acara menarik yang membedakan kita dengan radio-radio lain yang ada sekarang. Di tengah persaingan digital mungkin ya, kalau kita cuma hanya memainkan lagu gitu ya, memang saingannya bakal dengan digital jatuhnya. Iya, tapi kan teman-teman Ardan juga sudah, Ardan Group maksudnya juga sudah aware dengan digital kan. Artinya betul. Ardan, B-Radio dan juga Cakra sudah bisa diakses juga, tidak hanya dengan radio konvensional tapi juga dengan digital ya. Betul. Di website, di aplikasi dan seterusnya. Betul. Bahkan di kita ada divisi sendiri kan. Di digital sendiri, GDC itu. Jelas sekali Mas Prima, terima kasih banyak penjelasannya. Mas Budi. Kita lanjut dengan divisi lainnya dari Ardan Group ya.